Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Nama saya sendiri yaitu Nur Aini dengan NIM 25178. Untuk soal yang nomor 1, yaitu ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya? Jelaskan dasar dan solusi atas persoalan tersebut. Hak cipta logo atau sebuah tanda pembeda yang dimana kemudian akan digunakan sebagai sebuah merek adalah sebuah hal yang kemudian tidak dapat dilakukan pendaftaran, yang mana hal tersebut kemudian masuk ke dalam sebuah ketentuan yang dimana telah diatur dalam sebuah undang-undang yang dimana kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana terdapat dalam pasal 65 yang dimana berisi tentang dalam melakukan penciptaan dari ciptaan kemudian tidak dapat dimasukkan ke dalam sebuah hak cipta, seperti dalam hal ini yaitu sebuah seni lukis, yang dimana termasuk dalam hal ini adalah sebuah logo juga, yang mana sebuah tanda pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya soal yang nomor 2, bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Cara menghargai kekayaan intelektual sendiri yaitu dengan mencantumkan kredit pencipta karya, meminta izin kepada pemilik hak cipta, kemudian menghindari mengubah isi karya orang lain, dan bagikanlah hasil bila mendapatkan keuntungan dari karya orang lain. Begitulah cara menghargai hak kekayaan intelektual seseorang. Baiklah, untuk yang nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional? Kemudian kaitkan persoalan penyeludupan kekayaan hayati alam Indonesia yang banyak diseludupkan dengan alasan penelitian atau riset ilmiah. Sumber daya genetik sendiri adalah material tumbuhan, binatang atau jasad genetik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan gelur, rumpunan atau spesies baru, mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Sedangkan ekspresi budaya tradisional sendiri merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Baik, untuk soal yang nomor 4, apa beda antara merek, paten dan hak cipta dilihat dari sudut pandang masa berlaku, cara perolehan dan cara peralihannya masing-masing. Baik, yang pertama itu merek. Ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaannya. Cara memperoleh merek sendiri yaitu dengan mengajukan permohonan merek ke Ditjen Haki, kemudian mendaftarkannya di situ. Untuk memperoleh hak atas merek, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu merek kita sebelum melakukan pendaftaran merek. Kemudian untuk pengalihan merek sendiri diatur pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Merek, yang hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana sebab-sebab lain ini dicontohkan undang-undang, yaitu perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturasi, merger, atau akuisisi perusahaan.
Kemudian yang kedua yaitu untuk jangka waktu paten sendiri yaitu dilindungi selama 20 tahun sejak penerimaan permohonan paten, sementara untuk paten sederhana sendiri yaitu selama 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten. Untuk memperoleh paten sendiri yaitu pemilik karya intelektual disebut dengan istilah inventor, yang mana inventor bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Inventor lebih dahulu mendapatkan hak paten atas hasil penemuan karya intelektual mereka, sedangkan untuk di luar inventor terlebih dahulu memperoleh pengalihan hak secara tertulis dari sang inventor. Apabila pihak yang lain memperoleh pengalihan dari inventor, akan memiliki hak paten selama 20 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu untuk masa berlakunya hak cipta yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Kemudian untuk program komputernya 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Kemudian untuk pelakunya itu 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan produser. Untuk memperoleh hak cipta sendiri diperlukan pendaftaran hak cipta dengan melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Kementerian Hukum dan HAM agar mereka memiliki kepastian dalam perlindungan hak atas ciptaannya. Dengan mengurus hak cipta, karya pencipta akan terhindar dari risiko disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dalam pengalihan hak cipta, dalam pengalihan hak cipta sendiri ada dua pengalihan, yakni hak moral dan hak ekonomi. Yang mana hak moral pada pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai hak dari pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat terhadap pihak yang dengan sengaja tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta setelah adanya pengalihan hak cipta atas sebuah ciptaan. Kemudian untuk hak ekonominya pada pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak ekonomi yang dialihkan penciptaan atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama. Kemudian nomor 5, bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada seorang karyawan sebuah perusahaan franchise ia mengetahui rahasia dagang sebuah produk di mana ia bekerja, lalu kemudian ia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja dari perusahaan tersebut. Baiklah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan yang dimaksud pada pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda atau paling banyak yaitu 300 juta. Kemudian untuk soal yang nomor 6, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Yang pertama, rumusan masalahnya itu bagaimana pengaturan HKI dalam hukum internasional maupun hukum positif di Indonesia. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI baik dalam hukum internasional maupun hukum positif di Indonesia di bidang HKI, yang mana pengaturan HKI dalam hukum internasional tercantum dalam TRIPS dan PCT, kemudian perjanjian internasional lainnya di bidang HKI. Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi, Indonesia menyesuaikan aturan yang berhubungan dengan HKI di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan lain sebagainya. Kemudian, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah pentingnya perlindungan HKI dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, hak kekayaan intelektual atau intellectual property right ini sebagai suatu hak eksklusif. Isinya perlu dilindungi dengan maksud yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI
dan mengembangkan hingga dengan sistem hak kekayaan intelektual ini untuk kepentingan masyarakat luas. Demikianlah pemaparan hasil ujian akhir semester Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.